Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Daman MPD dalam acara untuk pembahasan entrepreneur. Hari ini kita akan membahas tentang entrepreneurship itu sendiri ya. Siap untuk mengikuti pembahasan kita tentang kewirausahaan pada hari ini? Siap? Baik, saudara, tentunya Anda sebagai seorang entrepreneur ini harus yakin pada diri Anda bahwa Anda itu pasti bisa ya, dan Anda tidak boleh ragu terhadap diri Anda. Anda harus optimis ya, karena hidup ini memang harus optimis apabila kita ingin memenangkan apa yang kita impikan. Namun kalau kita pesimis, saya yakin apa yang ingin kita capai sangat sulit kita peroleh hasilnya ya dengan maksimal. Saudara, perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya seperti yang saya sampaikan pada kegiatan ataupun pertemuan sebelumnya ya, bahwa permasalahan yang ada di lapangan ini yang sering terjadi, masyarakat kita ini memang mindsetnya itu belum berubah sepenuhnya. Oleh sebab itu, kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, Anda harus mengubah dulu mindset Anda ya. Jangan sampai Anda berpikir negatif. Jadi Anda itu harus berpikir positif, karena apa yang kita pikir secara positif, hasilnya juga akan positif. Tetapi kalau kita berpikirnya negatif, ya hasilnya akan negatif ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama positive thinking sekarang ini kalau kita ingin mengubah nasib kita, mengubah hidup kita. Yang jelas saudara, selama ini masyarakat kita memang masih banyak yang tidak memiliki impian yang jelas di dalam hidupnya ya. Padahal kita itu memang harus memiliki impian yang jelas di dalam hidup kita. Kalau tidak jelas ya bagaimana kita mau mengejar impian tersebut ya. Nah, kemudian saudara, masih banyak masyarakat kita ini masih ragu dan kurang berani dalam memulai usaha. Nah, inilah yang harus kita support mereka, harus kita motivasi ya agar mereka itu tidak ragu lagi dan berani dalam memulai usahanya. Karena kalau kita berani mencoba, saudara, insya Allah kita akan paling tidak maju selangkah daripada sebelumnya kita stagnan di tempat, ya kan? Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita mau sukses ya kita harus berani untuk memulai, gitu. Memulai apa? Memulai usaha kita. Namun kita harus berani mengambil resiko. Karena kenyataannya, saudara, di lapangan itu bahwa masyarakat kita itu kurang berani dalam mengambil risiko. Padahal kalau kita tidak berani mengambil risiko, ya kita tidak akan melaksanakan usaha kita secara optimal ya, karena kita merasa takut dan takut. Padahal kalau kita gagal sekali, itu masih ada kesempatan ataupun peluang yang kedua. Gagal yang kedua masih ada kesempatan yang ketiga. Gagal ke 100 kali pun, saudara, masih ada kesempatan yang ke 101-nya. Anda akan sukses. Semua yang Anda keluarkan, baik tenaga, uang, waktu Anda, insya Allah nanti akan kembali semuanya kalau Anda itu betul-betul dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan usaha Anda. Ingat, siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan sukses. Saudara, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam masyarakat kita ini, saudara, memang mereka ini masih banyak yang berpikir negatif dan pesimis tadi itu ya, yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, inilah kita harus menghilangkan pikiran negatif kita. Kita harus menghilangkan sikap pesimis kita apabila kita mau sukses ya. Yang ada hanyalah pikiran positif dan optimis tadi itu ya. Kemudian masyarakat kita juga kurang yakin terhadap kemampuan dirinya. Nah, kalau kita sudah merasa tidak yakin dengan kemampuan diri kita, bagaimana kita mau sukses ya? Karena tidak ada effort, tidak ada usaha untuk mencapai kesuksesan itu. Oleh sebab itu, saudara, memang kita harus yakin terhadap kemampuan diri kita bahwa kita pasti bisa, gitu. Nah, oleh sebab itu dari sekarang Anda harus yakin bahwa Anda itu pasti bisa. Semua orang itu pasti
pasti bisa ya apabila dia sungguh-sungguh melaksanakannya. Anda tidak berbakat, ya, nanti bakatnya dengan sendirinya akan keluar, saudara. Apalagi Anda akan mengasah bakat Anda, mengasah minat Anda, kemampuan Anda. Dengan cara bisa jadi Anda mengikuti ya pelatihan-pelatihan, misal mengikuti ya coaching klinik, ya mengikuti pendampingan dari para ya wirausahawan yang sudah sukses, dari orang-orang yang sukses misalnya ya. Anda bisa belajar ya melalui seminar, melalui ya lapangan yang mungkin Anda langsung terjun di suatu usaha tersebut ya. Anda magang misalnya. Nah, ini akan mengubah ya sikap Anda, kemudian mengubah keyakinan Anda ya bahwa Anda pasti bisa tadi itu. Kemudian saudara, masyarakat kita ini memang masih kurang memiliki jejaring ya sebagai mitra kerjanya. Seperti yang saya sampaikan pada ya pertemuan sebelumnya ataupun kegiatan kita sebelumnya, memang sering kali kita temukan bahwa masyarakat kita ini jejaringnya memang masih kurang, mitra kerjanya masih kurang. Oleh sebab itu sebetulnya yang namanya ya multi level, tapi bukan multi level maksudnya itu menjual produk marketing seperti yang multi level marketing ya bukan, tapi itu juga silakan saja Anda lakukan ya. Yang penting ya perusahaannya itu bisa bertanggung jawab gitu. Tapi Anda memang harus memiliki jejaring banyak tingkatan-tingkatan ya apa mitra kerja Anda ya, sehingga nanti merekalah yang akan membuat Anda itu menjadi orang yang sukses. Kemudian saudara banyak sekali kita lihat ini masih kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat kita ini. Nah, seharusnya kalau kita mau sukses, kita harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kita tidak boleh malu ya, tidak boleh malu dengan orang-orang yang sukses di sekeliling kita, bahkan kita bisa belajar dengan mereka. Kita harus berani untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita, karena mereka lah nanti yang akan membantu kita menjadi orang yang sukses ya. Nah, jadi saudara, sebaiknya dari sekarang ayo beradaptasilah dengan lingkungan Anda, ya nanti mereka bisa menjadi mitra kerja Anda, bisa menjadi pelanggan Anda ya, konsumen Anda. Nah, sehingga mereka lah akan membesarkan usaha Anda nantinya. Kemudian saudara, kita lihat juga masyarakat kita ini memang kurang inisiatif ya, kemudian kurang kreatif dan juga kurang inovatif. Nah, kalau kita kurang inisiatif, bagaimana kita mau membuat hasil yang maksimal begitu? Makanya kita memang harus memiliki sifat yang kreatif di dalam hidup kita, sehingga kita nanti akan menemukan hal yang baru, sehingga timbullah inovasi dalam suatu usaha kita tersebut. Kalau kita berinovasi terus, saudara, kita ini akan selalu menemukan hal yang baru, dan orang pun tidak akan jenuh, tidak akan bosan terhadap produk-produk kita. Karena ada yang baru kembali ya, sehingga nanti mereka akan terus berlangganan, terus bermitra dengan kita. Itu. Kemudian saudara, kita lihat juga masyarakat kita saat ini memang masih ada yang kurang yakin dan percaya terhadap ini ya, terhadap kebesaran Allah itu sendiri. Nah, harusnya kita memang harus yakin dan percaya terhadap kebesaran Allah. Kalau kita tidak yakin, bagaimana Allah mau membantu ya untuk untuk memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita kalau kita tidak yakin terhadap kebesaran Allah ya. Allah akan membantu kita. Ia akan ya mengabulkan doa-doa kita. Makanya kita memang tidak boleh lupa berdoa dan berbuat baik kepada orang lain ya. Nah, ini salah satunya bisa jadi masyarakat kita sekarang ini memang masih ada yang memang kurang berdoa ya.
Saya yakin itu, dan kurang berbuat baik juga kepada orang lain. Nah, inilah yang membuat usahanya mungkin banyak yang gagal ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk berdoa dan berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah dengan demikian Allah akan membalas kita. Allah akan mengabulkan doa kita, permintaan kita, permohonan kita, sehingga apa yang kita impikan itu akan terwujud. Namun kita harus yakin dan harus percaya dengan kebesarannya ya. Baik, saudara, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan kembali apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini ya, keadaan masyarakat kita, saudara, seperti yang saya sampaikan pada kegiatan apapun acara sebelumnya ya, itu bahwa 60% masyarakat kita ini tidak punya impian hidupnya, maka hidupnya itu di bawah rata-rata, berarti miskin ya. Kemudian 30%-nya lagi mereka punya impian tetapi samar-samar. Nah, hidup masyarakat kita kalau 30%-nya ini adalah hidupnya rata-rata, berarti tidak kaya dan tidak miskin. Saya juga pernah menyampaikan bahwa hanya 7% masyarakat kita ini punya impian. Nah, berarti hidup mereka ini hidupnya kaya ya. Namun sayang sekali saudara, masih sedikit yang memiliki impian yang jelas ya, dan impiannya divisualisasikan. Ini baru 3%. Jadi 3% ini saudara itu fokus pada impian dan divisualisasikan impian tersebut sehingga hidupnya itu akan jadi kaya raya ya. Nah, ini mau tidak Anda menjadi orang yang kaya raya? Mau kan? Nah, jangankan kaya raya ya, lebih dari itu juga saya yakin semuanya mau ya. Oleh sebab itu kita memang harus mengubah nasib kita, mengubah hidup kita. Makanya dari sekarang ubah mindset kita ya, bahwa kita yakin bahwa kita pasti bisa. Nah, saudara, saya juga ingin menyampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya apa yang membuat kita itu terhambat di dalam memulai usaha kita. Itu teman-teman ataupun mahasiswa saya seringkali mengatakan kepada saya, Pak, kami ini masih terlalu muda loh untuk berwirausaha. Dan teman-teman saya juga pernah menyampaikan pada saya bahwa, Pak, saya ini sudah terlalu tua untuk berwirausaha. Ada lagi yang mengatakan, Pak, mohon maaf, saya ini tidak berbakat kalau berwirausaha seperti Bapak. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Pak, mohon maaf, saya tidak punya modal, Pak, tidak punya uang. Nah, ini sebetulnya hambatan yang sering terjadi ya pada masyarakat kita, hambatan persepsinya di dalam memulai usaha. Padahal, saudara, hambatan itu sebetulnya ya hanya ada pada diri mereka sendiri. Siapa bilang seperti itu sebetulnya? Yang terlalu tua itu ya ingatlah ya, Kolonel Sanders pendiri KFC memulai bisnisnya pada umur 70 tahun kan? Nah, berarti siapa bilang terlalu tua? Dan siapa bilang juga tidak berbakat? Karena ingat bahwa Brian si kaki satu itu memulai bisnisnya itu karena kepepet ya, makanya dia tidak bisa mencari kerja. Sebetulnya memang the power of kepepet itu, saudara, memang itu ada merupakan motivasi juga bagi kita ya, karena kepepet akhirnya dia sungguh-sungguh begitu untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga berhasil. Terbukti Brian si kaki satu juga dia bisa berhasil di dalam bisnisnya. Kemudian saudara, ada yang mengatakan siapa bilang tidak punya modal begitu. Ingatlah Onassis itu memulai bisnis kapal angkutnya saudara dengan OPM loh, yaitu order people money. Itu bisa. Nah, kita juga bisa mengumumkan modal kepada teman-teman ya. Nah, sehingga mereka akan bergabung bersama usaha kita, apakah dalam bentuk saham misalnya ya, atau dalam nantinya bentuknya bagi hasil dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak punya modal, bisa jadi modalnya modal orang lain begitu ya. Nah, saudara, sebetulnya yang sering terjadi itu setiap hari
orang itu melakukan self talk ya, berbicara sendiri mereka itu sebanyak 55.000 sampai dengan 60.000 kali, Saudara. Nah, ini namun sayang sekali ya, 77% pernyataan mereka itu diucapkan bersifat negatif dan melemahkan dirinya sendiri. Ini yang sangat menyedihkan ya. Contohnya saja, katanya saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses, katanya. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Saya bodoh, katanya. Masa mengatakan dirinya sendiri bodoh ya. Kemudian saya tidak berbakat bisnis. Ya kalau tidak dicoba ya tidak berbakat. Coba kalau dicoba ya, pasti bisa. Kata siapa sebetulnya semua itu ya? Nah, yang jelas Saudara, lalu sebetulnya apa yang kita perlukan di dalam memulai suatu bisnis ini? Saudara, kita kalau Anda ingin mau memulai bisnis, Anda sebetulnya hanya memerlukan 3M saja, Saudara. Wah, mahal sekali 3M ya. Tapi yang saya maksud 3M itu adalah yang pertama itu motivasi Anda sendiri. Jadi M yang pertama itu adalah motivasi. Nah, motivasi kita ini yang harus kita jaga, yang harus kita tingkatkan, bahwa kita itu memang ingin sukses, bahwa kita itu ingin mengejar impian kita ya. Kemudian yang kedua adalah mindset kita. Nah, mindset kita harus berubah tadi itu. Kalau kita tidak berubah mindset kita ya sama lamanya kita tidak akan mengubah hidup kita karena kita merasa takut dan takut. Kita merasa ragu sehingga tidak ada upaya yang akan kita lakukan untuk mencapai kesuksesan itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah make it, just do it. Jadi 3M itu motivasi, mindset, dan make it. Nah, make it ini just do it, Saudara. Lakukan. Lakukan. Jadi action, action, dan action. Jangan hanya sebatas konsep saja. Ini tidak, kita sama ini banyaknya sebatas konsep ya. Jadi no action, concept only. Nah, ini tidak bagus. Sering kali saya dengar itu. Banyak sekali orang yang pintar berbicara, tetapi mereka tidak mampu untuk mempraktikkannya. Jadi hanya ini ya, jadi tidak ada apa actionnya. Jadi no action, talks only. Nah ini yang kurang baik di dalam berwirausaha itu. Kalau seperti itu ya sama lamanya kita tidak akan sukses ya. Nah kemudian Saudara, coba kita bayangkan sekarang ini ya, kalau kita mau sukses, ya coba kita samakan saja ketika kita berjuang ya, saat kita jatuh cinta, apa yang kita lakukan? Ayo, siapa yang sudah pernah jatuh cinta? Semuanya sudah pernah jatuh cinta kan? Ya, Saudara, kita selalu memperjuangkan cinta itu ya secara maksimal begitu sampai kita mendapatkan idaman hati kita, sampai kita mendapatkan orang yang kita cintai tersebut gitu. Kita berupaya semaksimal mungkin. Nah, ada yang ditolak, kemudian dia tidak putus asa, cari lagi yang lain, ditolak lagi, cari lagi yang lain, ditolak lagi, akhirnya ya dapatlah apakah wanita idamannya ataupun ya lelaki idamannya. Nah ini, jadi kalau kita tidak mudah putus asa, insya Allah kita akan berhasil ya. Nah jadi sekali lagi Saudara ingatlah bahwa tingkatkan berwirausaha Anda itu ya sebagaimana hasrat Anda saat Anda itu jatuh cinta pertama. Gitu saja. Saya kira kalau ketika kita jatuh cinta pertama itu apapun kita lakukan ya menggebu-gebu kita. Nah, begitu juga dengan berwirausaha. Sehingga kita itu harus sukses gitu. Kalau belum sukses kita belum mau untuk menyerah gitu. Itu ya, dan tidak boleh menyerah juga. Nah, Saudara,
Anda kan sekarang ini hidup dalam masyarakat milenial ya. Bagaimana mindset masyarakat milenial ini yang harus Anda lakukan? Anda itu saudara sebaiknya menjadi seorang entrepreneur. Jika Anda ingin menjadi orang yang sukses di dalam berkarya juga ya, sukses di dalam berwirausaha Anda, jadilah Anda seorang entrepreneur. Karena dengan menjadi seorang entrepreneur, insya Allah hidup Anda akan sejahtera. Kita menginginkan sejahtera di dunia dan juga sejahtera di akhirat kelak. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudara, bahwa kita juga mindset masyarakat milenial ini ya harus berpikir perubahan. Jadi menjadi entrepreneur, lalu dia memiliki ya mindset yang bagus tadi itu karena dia berpikir perubahan ya. Ya selalu ingin berubah. Jadi disruptive innovation. Jadi dia selalu berinovasi. Disrupsi inovasi ya. Nah, kemudian saudara, dia juga harus berpikir kreatif. Jadi mindset masyarakat milenial ini harus berpikir kreatif juga. Nah, jadi saudara, kalau kita berpikir kreatif, tentu saja banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita peroleh. Kita akan menjadi seorang yang inovatif nantinya. Kemudian mindset masyarakat milenial juga ya harus berorientasi pada tindakan. Nah, jadi bukan hanya sekedar dalam konsep saja, tetapi dia betul-betul melaksanakan. Ya just do it. Ya, action, 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 dan action. Nah, kemudian saudara, mindset masyarakat milenial ini harus berani mengambil risiko. Nah, kalau kita tidak berani mengambil risiko, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya kita akan akan stagnan dan kita tidak akan bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi karena kita merasa takut, merasa ragu, dan ragu. Jadi kita harus berani berani mengambil risiko. Kemudian saudara, tentu saja mindset masyarakat milenial ini ya juga harus menguasai teknologi informasi. Nah, ini teknologi informasi saat ini merupakan suatu keniscayaan ya. Wajib Anda kuasai. Makanya sekarang ini, saudara, seperti pada kegiatan sebelumnya, saya menyampaikan Anda tentang literasi digital ya, yang tentu saja pentingnya literasi digital ini dalam membangun kewirausahaan ya. Nah, ini juga perlu Anda lakukan. Makanya teknologi informasi ini luar biasa, saudara, manfaatnya bagi kehidupan kita saat ini, apalagi kita saat ini kan masuk pada era digitalisasi ya, dan kita memang masuk pada revolusi industri 4.0 ya, jadi 4.0, sementara ya Jepang sana sudah 5.0, mereka 5.0 sudah ya. Nah, oleh sebab itu saya sangat sangat berharap kita semua, termasuk saya juga, kita memang harus menguasai teknologi informasi untuk saat ini. Apalagi kita sekarang ini kan hidup di masa pandemi COVID-19 juga, hingga sekarang masih berlangsung COVID itu. Oleh sebab itu ya, bagi yang tidak menguasai teknologi informasi, saya kira banyak yang gulung tikar usahanya ya, banyak yang bangkrut usahanya. Oleh sebab itu, saudara, kita memang harus mampu untuk beralih apabila tadinya kita konvensional usaha kita, coba kita buka usaha online gitu ya. Jadi kita bisa memasarkan produk kita ya melalui online tadi itu. Kalau kita menguasai teknologi informasi ya. Nah, coba kita lihat saudara bahwa sebetulnya perkembangan teknologi informasi sampai dengan saat ini ya berkembang dengan pesat sekali ya. Bahkan seiring dengan penemuan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan ya dalam bidang informasi itu sendiri dan juga komunikasi ya, sehingga ya banyak yang mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi itu ya, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah.
yang interaktif itu. Jadi sekarang ini kita kan sudah memiliki HP Android, sehingga kita meskipun jauh di mata tapi dekat di hati ya. Seperti anak saya itu berada di Kalimantan, saya di Brau, tapi kami bisa berkomunikasi langsung melalui HP Android, bisa melalui video call ya. Nah, itu kan salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Jadi meskipun kita jauh, serasa dekat di hati ya. Nah, ini apalagi misalnya kalau kita menggunakan HP Android itu untuk ya mengembangkan usaha kita. Jadi meskipun di luar negeri orangnya, kalau mereka ingin membeli ya produk kita, bisa jadi ya kita lakukan itu, bahkan bisa melalui online tadi ya. Nah, kemudian saudara, kita lihat bahwa wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini ya, seperti yang saya sampaikan juga pada acara-acara sebelumnya, bahwa saat ini berbagai macam kebutuhan manusia itu telah banyak menerapkan dukungan internet ya kan. Nah, dan juga dunia digital itu sebagai wahana interaksi dan juga transaksi tentunya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya kita bisa saja berbisnis online. Nah, sekarang ini kan seperti Bukalapak ya, kemudian ya ada Tokopedia begitu. Nah, kemudian ada sharing ekonomi, e-education, ya e-government, misalnya Skaltio gitu. Nah, kemudian ada smart city, smart manufacturing ya. Nah, ini sebetulnya banyak sekali yang bisa memanfaatkan ya dunia digital ini ataupun ya era digital ini yang selalu memanfaatkan teknologi informasi ya. Makanya kita memang harus siap gitu. Tidak boleh tidak suka memang kita harus siap ya saudara ya. Nah, kemudian saudara coba kita lihat juga gejala-gejala transformasi yang ada di Indonesia ini sendiri ya. Bahwa kita lihat saat ini beberapa jenis model bisnis di Indonesia dan juga pekerjaan di Indonesia ini sudah terkena dampak dari arus era digitalisasi itu sendiri. Coba Anda lihat saja ya, sekarang ini toko konvensional yang ada sudah mulai tergantikan dengan model bisnis marketplace kan. Nah, seperti yang saya sampaikan juga di acara-acara sebelumnya ya, di kegiatan-kegiatan sebelumnya, bahwa memang banyak sekali toko konvensional kita yang sudah tutup dan gulung tikar gitu, karena mereka masyarakat pembelinya ataupun konsumennya sudah beralih ke marketplace. Mereka sudah mulai menggunakan marketplace online seperti Bukalapak, Tokopedia. Seperti anak-anak saya itu kalau mau membeli sesuatu ya mereka tinggal pesan saja di bukalapak.com ataupun Tokopedia ya. Kemudian begitu juga dengan taksi ataupun ojek tradisional. Sekarang ini posisinya sudah mulai tergeser ya dengan moda-moda berbasis online. Ya, ini sering saya sampaikan ya setiap kegiatan ini bahwa ini harus kita perhatikan yang seperti ini, jangan sampai nanti ya usaha-usaha kita itu hanya sia-sia kalau kita tidak mau beralih kepada ya era seperti sekarang ini, era digital ya, era revolusi industri 4.0 ini. Nah, oleh sebab itu saudara, kita sekarang ini sudah banyak menggunakan ya Grab ya, kemudian Gojek, kemudian Uber, dan sekarang ada Maxim ya. Nah, ini. Nah, jadi ojek dan taksi konvensional sudah tidak laku lagi. Mereka harus berani untuk mensiasatinya, harus ya mereka harus ke ya sekarang ini berarti ke taksi online misalnya ya, atau ke ojek online itu. Tapi kalau mereka tidak mau bertahan, tidak mau bertahan, ya itu tadi
resikonya harus ditanggung sendiri ya. Itu kalau mereka tetap bertahan, maksud saya tetap bertahan dengan taksi dan ojek tradisionalnya, tidak mau berubah ke moda berbasis online tadi itu. Ya, ini resikonya akan ditanggung sendiri, akhirnya sepi ya penumpangnya. Tapi kalau kita menggunakan moda berbasis online, saya yakin ya tadi taksi dan ojek tradisional itu ya bisa kembali operasi dengan ya normal kembali karena banyak yang mesannya melalui online ya. Kemudian saudara, kita lihat bagaimana kemudian kita merespon masa depan di dalam kita menghadapi strategi digitalisasi ini ya. Nah, saudara, yang jelas kita akan melihat bahwa kita itu memang harus memiliki komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill kita ya. Nah, ini. Jadi saudara, kita memang harus merespon masa depan kita di masa era digital ini ya. Nah, saudara, tentu saja bagaimana kita komit di dalam peningkatan investasi di pengembangan digital skill ya kita memang harus belajar begitu, harus mengikuti pelatihan bagaimana kita menguasai digital itu sendiri. Makanya kita sekarang ini sedang gembar-gembornya ya melaksanakan sosialisasi literasi digital gitu. Kemudian berikutnya saudara, kita ini selalu mencoba dan menerapkan prototipe teknologi terbaru, learn by doing. Nah, ini harus kita lakukan kalau kita mau merespon masa depan kita terhadap era digital ini. Kemudian kita juga harus menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi ataupun pendidikan ya dalam ranah peningkatan digital skill tadi itu. Nah, jadi memang kita harus berkolaborasi dengan berbagai ya ini tadi ya dengan berbagai hal gitu, menggali bentuk kolaborasi baru tentunya bagi model sertifikasi ataupun pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill tadi itu. Kemudian perlu juga dilakukan kolaborasi antara dunia industri ya, kemudian akademisi dan masyarakat. Tentu saja dalam hal ini untuk mengidentifikasi permintaan misalnya dan juga ketersediaan skill kita bagi era digital ini ya, bagi era digital ini di masa depan kita nanti. Nah, oleh sebab itu memang kita perlu menyusun kurikulum pendidikan ya yang telah memasukkan materi terkait human digital skill tadi. Nah, ini sebetulnya manfaatnya besar sekali apabila perguruan tinggi, misalnya sekolah, ya kemudian berbagai lembaga-lembaga swasta juga yang bergerak dalam bidang pemenuhan keterampilan ataupun skill bagi tenaga kerja ataupun skill bagi persiapan masyarakat untuk bekerja. Saya kira ini perlu memberikan ataupun menyusun kurikulum pendidikannya yang tentu saja memasukkan materi terkait human digital skill ini ya. Nah, saudara, saya juga pada kesempatan ini ingin sekali menyampaikan kepada Anda bahwa sebetulnya, saudara, apabila Anda ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses, maka coba Anda itu harus memiliki juga sifat nabi, ya. Nah, ada 4 sifat nabi yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha ataupun setiap wirausaha itu ya. Yang pertama itu sifatnya syidik. Syidik itu jujur, saudara. Nah, sebagai seorang pembisnis, ia harus jujur pada dirinya sendiri dan jujur pada orang lain ya, sehingga akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian menghadapi ujian hidup ini. Ya, jadi saudara, kita memang harus memiliki sifat jujur ya, sehingga kita bisa menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, saudara, amanah. Amanah itu dapat dipercaya ya. Nah, orang yang amanah sebagai seorang pembisnis, ia harus mendorong dirinya untuk bertanggung jawab, membangun kekuatan diri, dan memperbaiki kualitas hubungan sosial, ya kan?
Nah, oleh sebab itu Anda harus amanah ya kalau Anda ingin menjadi seorang pembisnis tadi itu. Kemudian saudara, sifat Nabi yang ketiga itu tablik. Tablik itu saudara, kita ini harus komunikatif. Nah, sebagai seorang pembisnis saudara, kita harus menjadi marketing yang hebat dan kita harus menjadi seorang pembicara yang unggul sehingga kita mampu memasarkan produk kita dan orang lain senang menerima apa yang kita sampaikan dan insya Allah mereka akan membeli produk kita, akan mengambil produk kita dengan senang hati ya. Kemudian saudara, yang keempat, sifat Nabi yang harus kita miliki adalah fatona. Fatona ini cerdik. Nah, maksudnya bahwa sebagai seorang pembisnis saudara, kita harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda ya. Lalu muncul kreativitas kita, ide kita, dan wawasan kita. Nah, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan itu menjadi unggulan kita. Ya. Nah, oleh sebab itu kita memang harus cerdik, harus patona tadi itu. Ya, jadi saudara, memang kita ini keempat sifat Nabi itu, kalau kita mau sukses, harus kita miliki ya sebagai seorang pengusaha ataupun sebagai seorang entrepreneur tadi. Nah, saudara, Anda ingin tidak sukses sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Mau tahu? Ya, nah ada kunci sukses Nabi Muhammad dalam berbisnis. Nah ini perlu juga kita ikuti ya. Nah Nabi Muhammad SAW, saudara, dalam berdagang ia selalu menentukan terlebih dahulu itu segmentasi pasar. Nah bagaimana caranya kita menentukan segmentasi pasar? Berarti kita itu melihat ya peluang-peluang itu, saudara. Kita lihat di mana peluang strategis yang bisa kita lakukan untuk memasarkan produk-produk kita ya. Masa kita mau jual di hutan rimba misalnya atau di dekat kuburan, tidak ada pembelinya ya. Nah, oleh sebab itu kita memang harus tahu segmentasi pasar kita itu siapa, apakah anak-anak nantinya ya, kemudian remaja, kemudian orang dewasa, orang tua, atau umum begitu. Nah, yang akan membeli produk kita dan juga tempatnya juga harus strategis ya. Kemudian saudara, Nabi Muhammad itu juga tak pernah mengecewakan pelanggannya. Ia selalu bersikap ramah ya dengan pelanggannya dan selalu melayani secara prima. Nah, inilah yang harus kita contoh. Kemudian Rasulullah juga, saudara, memiliki visi dalam berekspansi. Dia berbisnis bukan hanya di suatu tempat, tapi di berbagai tempat. Sehingga usahanya akan menjadi luas. Nah, dia akan memiliki visi yang luar biasa di dalam pengembangan usahanya. Kita juga harus demikian. Kalau kita tadi misalnya visi kita ingin menguasai ya Indonesia, berarti di seluruh Indonesia ini ada bisnis-bisnis kita. Nah, seperti itu. Dan bahkan di dunia barangkali kita memiliki juga bisnis kita di sana ya. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki visi yang jelas, kemudian misi yang jelas juga ya. Kita harus memiliki cita-cita di dalam hidup ini ya. Nah, kemudian saudara, reputasi juga ini didapat dari jaminan mutu barang. Nah, Nabi Muhammad di dalam berbisnisnya selalu memiliki reputasi yang baik di dalam mutu barangnya. Makanya barang kita, jasa kita harus kita jaga, harus terjamin ya kualitasnya. Kemudian saudara, termasuk Nabi Muhammad juga sebagai pedagang, akhirnya ia menemukan self brandingnya. Ya kalau kita sudah dipercayai masyarakat trust terhadap kita, ya sebetulnya itu self brandingnya itu pada diri kita sendiri, nantinya orang akan senang bermitra, bekerja sama dengan kita ya. Nah, baik saudara, Anda mau tidak kalau saya berikan tips meraih kesuksesan di dalam berbisnis? Mau? Ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya, Anda dengarkan baik-baik bahwa ada tips untuk meraih kesuksesan di dalam berbisnis kita. Ini sebetulnya
Yang pertama, kita jangan meremehkan kemampuan diri kita sendiri. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau kita meremehkan kemampuan kita, kita tidak akan sukses. Karena kita harus yakin bahwa kita pasti bisa, kita harus mampu, dan kita bisa untuk mewujudkan impian kita. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa ribuan kilometer yang Anda tempuh berawal dari ayunan langkah kaki Anda, karena jauhnya ribuan kilometer itu hanyalah kumpulan dari ayunan langkah yang hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Benar tidak? Ya, nah seperti itu saudara. Makanya musuh terbesar kita sebetulnya terletak pada diri kita sendiri, ya. Oleh sebab itu lawan terlebih dahulu diri kita itu. Nah, mau tidak melawan diri sendiri? Lawan diri sendiri. Yang tadi Anda katakan bahwa Anda tidak bisa, katakan bahwa Anda pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Seperti itu. Siap untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses? Siap? Baik. Nah, kalau demikian, saudara, janganlah Anda mendatangi jauhnya sebuah perjalanan sehingga membuat Anda terdiam. Namun, lihatlah ayunan langkah kaki Anda yang berjalan selangkah demi selangkah dan tanpa terasa mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Itu yang harus kita lakukan. Meskipun selangkah demi selangkah, tapi tujuan kita jelas dan kita akan menggapainya. Insya Allah, Anda akan sukses. Anda akan berhasil ya. Nah, kemudian saudara, rumus sukses itu di dalam berbisnis sebetulnya ada 1% yaitu teori dan 99% itu action. Jadi teorinya itu cukup 1% saja. Yang banyak itu adalah action, 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 dan action. Jadi ada 99% actionnya ya. Nah kemudian setiap orang mempunyai jatah gagal ya. Maka segera habiskanlah jatah gagal Anda itu untuk segera mengambil jatah sukses. Siap tidak membuang jatah gagalnya, kemudian mengambil jatah suksesnya? Ayo, siap? Baik, kalau Anda siap, insya Allah Anda pasti bisa ya. Anda akan sukses. Kemudian saudara, pelayanan juga. Pelayanan adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan bisnis apapun ya. Makanya tadi itu saya katakan bahwa pelayanan kita harus pelayanan prima tadi itu untuk para konsumen kita ya, para pelanggan kita, sehingga mereka tidak berpaling dari kita ya, mereka selalu bersama kita. Kemudian saudara ingat bahwa kegagalan itu hanyalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan takut gagal. Kalau Anda takut gagal ya tidak bisa Anda meneruskan impian dan mewujudkan impian Anda. Anda tidak akan bisa meneruskan usaha Anda. Ya, kalau gagal sekali, saya katakan tadi ya di awal, Anda akan ada peluang lagi untuk mencapai kesuksesan itu, ada kesempatan yang kedua. Gagal yang kedua, ada kesempatan yang ketiga. Gagal ke 100 kali pun ada kesempatan yang ke 101-nya, ya kan? Nah, insya Allah Anda akan berhasil ya. Nah, saudara, ini jadi saya sangat berharap pada kita semua, termasuk saya juga ya, mari kita bekerja dengan penuh semangat kalau kita ingin sukses ya. Kemudian kita tidak mudah mengeluh dan kita selalu berpikir positif. Lakukan hal yang terbaik bagi diri Anda, keluarga Anda, organisasi Anda, dan tempat kerja Anda. Dan bekerjalah sungguh-sungguh ya. Kemudian fokus dalam bekerja sehingga mendatangkan hasil yang maksimal. Ingat, tidak mudah menyerah dan tetap optimis di dalam bekerja. Namun, bekerja secara bersama-sama, kita pasti bisa. Saya kira itu saudara dari saya. Sampai jumpa pada kegiatan ataupun acara lainnya. Insya Allah bertemu kembali bersama saya, Dr. Dalman, MPD. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.